hidayahnya kepada kita semua, sehingga ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri ngabuburit IT. Salam serta salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap hadirin yang telah menghadiri acara ini dengan penuh semangat. Selanjutnya sore hari ini keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah: pertama, pembukaan acara; yang kedua, sambutan panitia; yang ketiga, diskusi internet dan pengembangan UMKM dengan narasumber Ibu Ambar Sari Dewi dan Bapak Ono Purbo, dengan fasilitator Bapak Doni BU. Kemudian acara yang keempat adalah penutupan. Dilanjutkan acara yang kelima adalah buka puasa bersama. Memulai acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah seluruh rangkaian acara pada sore hari ini dapat kita lalui dengan lancar. Kemudian menuju acara yang kedua, yaitu sambutan panitia. Untuk itu kepada saudara Amron Rizyanto dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini, pada bulan yang juga suci ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam acara ngabuburit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ono Purbo, yang terhormat Ibu Ambar Sari Dewi, yang pada hari ini sebagai narasumber kita, yang terhormat juga rekan-rekan seluruh undangan yang juga sudah hadir dalam acara ini. Sekali lagi tak lupa saya berterima kasih kepada rekan-rekan panitia yang juga sudah menyiapkan segala macamnya sehingga acara ini kami harapkan nantinya akan sukses seperti apa yang kita inginkan, akan menghadirkan dialog-dialog interaktif juga yang menarik kaitannya dengan internet dan pengembangan usaha kecil menengah atau UKM. Juga yang terhormat rekan-rekan usaha kecil menengah yang ada di Bantul, di khususnya dan Jogja pada umumnya, yang juga pada hari ini sudah pada hadir. Selanjutnya kami sebagai panitia tidak banyak yang akan kami aturkan pada sore hari ini. Semoga nanti acara yang kita gagas bersama-sama ini akan sukses menghasilkan apa yang kita inginkan. Juga saya sebagai panitia, bila mana acara ini, kami menyajikan acara ini banyak kekurangan dalam segala halnya, baik tempat maupun segala macamnya, kami sebagai panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena hanya inilah yang bisa kami sajikan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin tamu undangan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari panitia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besar sekali lagi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Demikianlah para hadirin sambutan dari Ketua Panitia. Kemudian acara yang ketiga, yaitu acara inti dari Ngabubur IT sore hari ini adalah diskusi internet dan pengembangan usaha kecil menengah, yang akan dibawa
oleh narasumber kita Ibu Ambarsari Dewi dan Bapak Ono Purbo dengan fasilitator Bapak diganti fasilitatornya Bapak Catur ya. Yang akan kami serahkan sepenuhnya nanti diskusi ini kepada fasilitator Bapak Catur. Untuk para hadirin, selamat mengikuti seminar internet dan pengembangan UMKM, dan kepada Bapak fasilitator Bapak Catur, waktu dan tempat kami sediakan. Fasilitator Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada seluruh para undangan yang sudah hadir di seminar ini. Jadi saya sih berharap seminarnya tidak terlalu formal. Kita mungkin pertama nanti kita akan dengarkan terlebih dulu paparan dari Mbak Ambar. Jadi paparan ini sebenarnya adalah hasil penelitian yang sudah dilakukan Mbak Ambar untuk mengenai bagaimana adopsi tentang teknologi informasi atau TIK di dalam implementasinya oleh para pelaku usaha menengah, usaha kecil dan menengah UMKM. Sebelum acara ini, diskusi ini kita mulai, ada baiknya beberapa teman-teman yang ada di para undangan yang ada di belakang, kita agak merapat ke depan. Ini masih ada panggung kosong biar tidak diskusinya biar tidak terlalu teriak-teriak gitu Pak. Silakan Pak, yang di ujung sana itu ibu-ibu, yang di ujung selatan, ujung selatan, tolong diisi yang depan ini agak. Silakan Mas, Mbak. Oh, itu juga bisa. Ada nih. Gerak aja ke sini kalau. Di luar. Kira. Atau narasumbernya agak mundur lagi. Ada makanannya. Ya, kayaknya kalau sudah duduk itu udah PW itu susah ya. Oke, jadi sedikit kata pengantar dari saya bahwa jadi ini kita berharap bukan acara ini sukses bukan karena banyak yang datang, tapi kita berharap dengan acara ini ada manfaat yang bisa dibagi untuk para pelaku UKM tentang bagaimana nanti menerapkan teknologi informasi ke dalam praktek usahanya. Untuk itu nanti yang akan melakukan presentasi pertama nanti Ibu Ambarsari Dewi. Jadi beliau sudah melakukan penelitian, sudah berdiskusi dan sudah wawancara dengan banyak pelaku usaha kecil dan menengah tentang bagaimana potensi dan adopsi yang sudah dilakukan terhadap teknologi informasi. Kemudian yang kedua nanti setelah Bu Ambar nanti memberikan paparannya, kita berharap nanti kita terjadi dialog diskusi tentang bagaimana teknologi informasi itu bisa diterapkan di dalam sektor UMKM. Untuk itu nanti ada Pak Ono Purbo, saya biasanya panggilnya Kang Ono. Ini pakar teknologi informasi, jadi kalau mau nanya apa aja dia kayak tong sampah gitu, semuanya ada di sana. Jadi bisa nanya segala macam. Kemudian kalau nanti hasil diskusinya nanti misalnya dari mungkin yang solusi yang diberikan Kang Ono nanti kan, kalau di dalam diskusi ini nanti mungkin terlalu mengawang-awang gitu ya. Nah, nanti kita berharap teman-teman di angkringan, kelompok angkringan ini yang nanti akan follow up, yang bisa kalau ada perlu bantuan, kemudian follow up lebih jauh bagaimana melakukan apa yang sudah dibicarakan di sini di lapangan. Nanti teman-teman di angkringan akan follow up, bisa melakukan diskusi, terus
konsultasi implementasi tentang bagaimana teknologi informasi itu bisa diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Gitu. Kira-kira itu. Jadi intinya itu. Jadi saya berharap diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi ada follow up untuk implementasi secara nyata. Gitu. Oke. Supaya tidak berpanjang kata karena saya punya waktu sampai buka puasa itu sampai berapa jam? 5.47 ya? 20 Jam 8 5.45. Jadi kira-kira nanti kita akan sudahin diskusi ini kira-kira 10 menit sebelum buka puasa. Jadi nanti kalau ada panitia yang mau kultum boleh. Jadi kita di stop untuk ini. Oke, langsung saja saya berikan waktunya untuk Mbak Ambar untuk mempresentasikan apa yang sudah didapat dari penelitian selama ini. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga pakar ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya tampilkan di sini ini sama dengan yang saya tulis, namanya juga dikatakan. Saya sejak bulan Juli 2012 sampai Januari 2013 melakukan penelitian mengenai adopsi teknologi informasi komunikasi oleh perempuan pelaku usaha kecil menengah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Penelitian ini saya lakukan atas mandat saya sebagai Legal Policy Research Fellow yang untuk Indonesia tahun 2012 itu kebetulan saya yang menjadi fellow-nya dan di-host oleh teman-teman ICT Watch Jakarta. Kalau catatan yang saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian ini terlalu kampus itu mohon dimaklumi ya, karena ini masih penelitian, tapi inti dari penelitian ini sebenarnya ada di bagian faktor dan bagian akhir, yaitu di faktor dan pola, kemudian sampai di rekomendasinya yang di situ. Nanti terutama untuk Bapak Ibu yang menjadi pelaku usaha kecil menengah, mohon untuk memberikan masukan kepada saya apakah hasil penelitian ini sudah memenuhi seperti yang terjadi di apa yang Bapak Ibu alami selama ini. Karena terus terang keterbatasan sebuah penelitian itu kan dia hanya melihat sebagian kecil saja dari fenomena sosial itu, bahasa kampusnya gitu. Nah, kenapa saya meneliti tentang UKM khususnya tentang perempuan? Ini gambaran umumnya kira-kira seperti ini. Dari sejak tahun 97 di mana terjadi krisis ekonomi sampai sekarang, UKM adalah penyumbang devisa dan tulang punggung perekonomian yang terbesar. Baik itu dari sisi pemasukannya maupun dari tenaga kerjanya. Kalau diperhatikan seolah-olah negara ini ditopang oleh perusahaan-perusahaan besar, itu sebenarnya hanya ilusi. Yang real itu adalah UKM. Lebih real lagi sebenarnya usaha mikro itu beda dengan usaha kecil dan usaha menengah. Kalau yang mikro itu bisa hanya dilakukan oleh satu orang gitu ya, tapi kalau usaha kecil itu antara 5 sampai 20 dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah itu yang menopang perekonomian negara kita ini sebenarnya. Nah,
Dari 52 juta data tahun 2011 oleh di Kemenkop KM itu yang dikelola oleh perempuan itu hampir 56%. Jadi separuhnya itu dikelola oleh perempuan. Ini yang kemudian menjadi, mungkin ibu-ibu yang di sini menjadi pelaku mesti nggak merasa kan saya hanya salah di rumah mbak. Ketika saya datang kepada informan saya, ya ini sambil nyambi, sambil ngomong anak, sambil ngurusi rumah gitu. Tapi dia tidak menyadari bahwa kontribusinya dia itu menyumbang 56% dari keseluruhannya. Belum lagi kalau nanti bicara uangnya dan sebagainya itu lebih banyak lagi. Oke, nah berkaitan dengan TIK sekarang di ranah UKM dan TIK, jadi penggunaan teknologi informasi komunikasi oleh UKM itu kalau di literaturnya itu kajiannya juga luar biasa banyak sekali. Jadi, tapi ketika itu digabungkan dengan perempuan, maka irisannya jadi semakin kecil. Dan inilah kemudian menjadi alasan saya kenapa adopsi TIK oleh perempuan itu menjadi penting. Sebenarnya karena ini, asumsinya ada di poin kedua. Asumsi utama dari penelitian ini. Kalau dari teori yang saya baca, jika adopsi TIK-nya berjalan dengan baik, maka kemanfaatan TIK-nya juga akan maksimal. Karena pelaku UKM akan memahami, kemudian dia akan menggunakan dengan maksimal, kemudian dia akan mengerti, oh saya butuh ini dan seterusnya, maka saya akan menggunakan ini dan seterusnya. Asumsinya yang berjalan yang saya pakai dalam penelitian ini adalah asumsi yang benar, baik dan benar menurut teori saya. Yang saya pakai itu akan membawa pada pemanfaatan TIK yang baik, maksimal. Kalau pemanfaatan TIK-nya maksimal, otomatis usahanya juga akan berjalan baik. Gitu. Nah, pertanyaannya apakah demikian yang terjadi, khususnya di Indonesia, apakah demikian yang terjadi? Ini yang hasil dari penelitian ini membicarakan tentang ini teorinya. Intinya adopsi yang saya pakai itu didorong oleh dua hal ini, difusi dan inovasi. Difusi itu kira-kira bagaimana proses sebuah inovasi itu diterima atau disebarluaskan melalui saluran komunikasi dalam kurun waktu tertentu di dalam sebuah situs sosial. Dalam konteks TIK oleh perempuan pelaku UKM, inovasi yang dimaksudkan itu adalah TIK-nya. Nah, Everett Rogers ini teoretisinya. Everett Rogers menyebutkan yang disebut sebagai inovasi itu tidak selalu harus barang hardware seperti ini, tapi tentang ide, sebuah ide, kemudian gagasan atau praktek. Misalnya kalau kaitan dengan UKM, bagaimana yang sering saya temukan umumnya adalah manajemen, apakah itu manajemen keuangan dan pemasaran dan sebagainya. Pelaku UKM itu yang masih belum mendapat perhatian. Nah, pengelolaan keuangan pelaku UKM itu bisa masuk dalam kategori inovasinya Rogers, karena dia adalah prakteknya bergagasan dan dia sesuatu itu dianggap baru. Jadi meskipun sekarang kita pakai komputer, mungkin buat sebagian teman-teman pelaku UKM yang di wilayah perkotaan gitu ya, pakai komputer itu sesuatu yang harus biasa, tiap hari saya pakai komputer. Tapi bagi pelaku UKM yang tinggal di wilayah pedesaan, komputer itu barang yang baru karena bisa berbagai macam. Baru karena ya baru lihat misalnya gitu ya. Saya ada beberapa orang yang memang baru lihat laptop, bukan laptop tapi PC komputer yang banyak kabelnya itu, atau baru lihat, atau dia baru baru mau mulai menggunakan misalnya sebagainya. Jadi sesuatu yang dianggap baru. Kebaruan ide, praktek atau benda itu sangat tergantung pada bagaimana sistem sosial itu menyebarkannya. Maka kemudian ada istilah difusi. Ini agak berat sedikit tapi nggak apa-apa, cuma tentang ini. Nah, ini prosesnya yang berjalan. Bagaimana jadi adopsi yang dimasukkan itu adalah, keputusan adopsi itu adalah
apakah saya akan menggunakan atau tidak. Jadi pada prinsipnya itu, apakah saya sebagai pelaku UKM akan menggunakan internet untuk menunjang usaha saya atau tidak. Kalau iya, bagaimana? Kalau tidak, mengapa? Jadi sebenarnya lebih ke situ yang menjadi fokus ini. Bagaimana proses pengambilan keputusan itu? Siapa yang mempengaruhi, kemudian tokoh pimpinan, bahasanya adalah tokoh masyarakat atau pemimpin yang mempengaruhi dalam sistem sosialnya itu, kemudian pengalaman masa lalu terhadap berkaitan dengan teknologi dan sebagainya, itu yang mempengaruhi proses pengambilannya. Sampai kemudian si pelaku UKM mengatakan, oke, saya akan menggunakan internet, saya tidak menggunakan internet. Itu proses adopsinya yang dimasukkan kemudian. Oke, tujuannya ini seperti sudah saya singgung, faktor penghambat dan seterusnya. Kemudian ada pola, metodenya kualitatif. Informan pelaku UKM yang saya wawancara itu ada 50 dengan sebarannya cukup rata dari 3 kabupaten di Jawa Tengah dan 1 kabupaten dan 1 kota di Jogja. Tapi saya tidak hanya mewawancarai pelaku UKM, saya juga mewawancarai dalam bentuk fokus group diskusi, gitu ya, diskusi fokus pada hampir kurang lebih 15 orang pejabat dari staf dan pejabat dari kementerian yang terkait. Waktu itu adalah Kementerian Kominfo, kemudian Kementerian Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, kemudian dari pengelola nama internet dari PANDI, kemudian dari ICTW sendiri, dari beberapa lembaga pendamping perempuan dan sebagainya. Dan juga saya sempat masuk dalam sebuah diskusi dengan programmer, ya. Kenapa programmer ini kemudian jadi muncul itu karena dalam perjalanan penelitian saya menemukan persoalannya ternyata tidak hanya persoalan nggak punya uang dalam tanda petik untuk membeli peralatan TIK, tapi aplikasi dan kemudian juga peralatan yang berhubungan dengan aplikasi itu ternyata juga mempengaruhi keputusan perempuan pelaku UKM untuk menggunakan atau tidak. Gitu. Maka nanti di akhir akan ada beberapa rekomendasinya. Ini profilnya kira-kira seperti ini, yang tanpa keterangan. Jadi ini mulai rentang usianya dari 20 sampai 60 sebenarnya. Di situ ada yang tanpa keterangan, itu maksudnya waktu ditanyai dia tidak jawab umurnya berapa gitu, dia tidak jawab. Jadi ya terus kita ngobrol aja. Yang tertua dalam informan saya itu usianya 60 tahun dengan usaha. Jadi usia usahanya dia sudah melakukan usaha kecil itu selama hampir 20 tahun. Jadi sejak sebelum Krismon sampai sekarang gitu ya. Itu menunjukkan, bagi saya itu menunjukkan sebuah konsistensi dan memang sekali lagi membuktikan bahwa UKM memang yang paling kuat bertahan ketika terjadi gerakan. Yang terbanyak, jenis usaha yang terbanyak itu ada tiga yang terbanyak itu adalah usaha kerajinan makanan, pengolahan makanan kecil, snack gitu, cemilan, kemudian keripik, kemudian ada keripiknya itu ada keripik tempe, tahu dan sebagainya, itu sebanyak 24%. Yang terbanyak adalah kerajinannya mulai dari pembuatan batik, pengolahan sampah daur ulang dan sebagainya. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pengolahan makanan kecil, snack. Yang ketiga adalah konveksi. Konveksi itu mulai dari yang dia ngambil dari atau mendapatkan order dari pabrik kemudian dikerjakan di rumah, atau yang dia menjahit sendiri. Jadi itu 24%. Nah, menariknya adalah ternyata tiga jenis usaha ini memang tiga jenis usaha yang paling banyak dilakukan oleh perempuan pelaku UKM dimanapun, gitu ya kan. Tiga yang di kerajinan, kemudian makanan dan konveksi, itu yang paling banyak dilakukan.
Saya di sini ada satu orang informan yang dia mempunyai usaha di bidang alat berat besi kalau nggak salah. Tapi itu juga dia meneruskan apa namanya, ini apa ya? Oke, meneruskan usaha dari orang tuanya. Gitu. Jadi jenis usaha ini. Dan kalau di YouTube kenapa 3 ini yang terbanyak ya karena memang usaha yang ini yang paling dianggap paling dekat dengan kehidupan perempuan. Perempuan itu dianggap sebagai makhluk yang tekun gitu ya, makanya dia bisa bikin kerajinan yang aneh-aneh gitu ya, yang apa namanya rumit-rumit gitu ya, mungkin kalau dilakukan oleh kaum laki-laki mungkin tidak bisa, tapi ya itu stereotipnya seperti itu. Kemudian makanan, karena yang ngurusi makanan di rumah biasanya juga perempuan, ibu-ibu bagian masak dan seterusnya, dan itu tinggal mengembangkan saja. Jadi ada teori yang mengatakan demikian. Nah, yang menarik tentang TIK-nya ini semuanya menggunakan telepon seluler, artinya dia punya di rumah sudah punya handphone. Nah, yang menarik adalah pengalaman bagaimana mereka menggunakan handphone itu. Ada yang memang sejak awal usaha, maksudnya sejak awal dia melakukan usaha itu sudah menggunakan handphone, tapi ada juga yang menggunakan handphone setelah dioyak-oyak sama konsumennya, kok kamu beli handphone, kamu punya handphone, gitu. Seperti itu. Itu di banyak pengalamannya demikian. Dan kemudian ada yang punya smartphone, BlackBerry maupun tablet dan sebagainya, komputer tanpa internet, artinya komputer yang tidak tersambung ke internet dan yang terkoneksi. Masuk sini aja. Jadi tadi disebutkan tujuan ini untuk melihat faktor penghambat dan pendorong. Yang menarik adalah seluruh informan saya sangat menyadari bahwa internet khususnya, kemudian TIK, teknologi informasi dan komunikasi itu mempunyai peran yang penting untuk menunjang usaha mereka, gitu ya. Semuanya sadar itu. Inilah yang menjadi faktor pendorong, artinya yang mendorong mereka bersedia untuk menggunakan. Soalnya adalah, nah ini yang menjadi hambatan berikutnya itu apa? Mereka ngerti kok. Sebagian besar semuanya bahkan ya Pak, saya pakai handphone itu jadi usahanya lebih maju dan sebagainya, lebih mudah dan sebagainya. Internet itu saya juga ngerti. Pakai internet itu nanti promosinya bisa lebih luas dan seterusnya. Mereka sangat menyadari itu. Kemudian juga karena adanya dorongan dari pihak konsumen, ada beberapa informan saya yang menyebutkan bahwa penggunaan yang dalam tanda petik mendorong pelaku UKM untuk menggunakan handphone. Itu karena didorong, awalnya tidak punya, terus karena kamu punya handphone, biar saya kalau butuh sesuatu kepada itu bisa lebih cepat bunyinya. Jadi itu yang dipakai. Praktis, jelas karena bisa dengan cepat menggunakan itu, dan juga perkembangan inovasinya jelas lebih cepat. Misalnya ada telepon biasa, handphone biasa, ada smartphone, ada tablet, sebagainya itu dianggap sebagai oleh beberapa perempuan pelaku UKM digunakan untuk mempercepat usaha mereka. Dan mereka juga menunjukkan bahwa usaha yang mereka lakukan itu juga semakin pesat setelah penggunaan. Ini faktor penghambatnya tadi. Di satu sisi perempuan pelaku UKM sangat menyadari pentingnya internet dan TIK, akan tetapi di sisi lain ada hambatan yang itu sangat non teknis, non teknologis. Persoalan misalnya perang ganda ini tidak bisa dipungkiri. Di banyak kutipan wawancara dengan informan saya, mereka mengatakan ya itu yang belajar biar bapaknya aja, nanti saya yang ikut. Nanti kalau saya kenalan terus yang masak siapa? Itu selalu muncul pertanyaan, selalu muncul lontaran seperti itu. Nanti yang nanya nggak tahu seterusnya. Jadi
di satu sisi mereka sangat semangat, tapi di sisi lain kemudian persoalan peran ganda dan waktu dan seterusnya itu yang menjadi penghalang mereka untuk belajar dan menggunakan TIK. Kemudian yang alat yang digunakan tidak lama. Kalau dilihat di tadi informasi saya ada yang tentang usia 50 sampai 60 itu cukup banyak. Ada sekitar 15-an orang yang usia segitu. Kalau berkomunikasi dengan menggunakan handphone, sementara mereka komunikasinya dengan menggunakan handphone biasa, handphone yang cuma bisa untuk telepon dan SMS itu kan boleh kecil-kecil. Bagi mereka itu jadi halangan. Sehingga kalau ada sesuatu kebutuhan, mereka biasanya akan menyerahkan kepada yang lebih muda. Saya tanya kenapa orang kok emak sini. Jadi antara tombol dengan faktor usia dan seterusnya itu beda. Kalau zaman kita yang yang lebih mampu itu bisa milih, meskipun sudah sekolah misalnya seperti itu nggak kelihatan, ya bisa pakai tabel yang besar, kemudian bisa buat tombol itu kan kelihatan gitu ya. Tapi mereka tidak punya TV itu, tidak ramah. Nah, yang berikutnya di banyak informan saya yang sudah mendapatkan pelatihan pengenalan TIK dasar, misalnya dari mulai dasar sampai yang tingkat lanjut, misalnya sampai menggunakan bagaimana menggunakan internet, bagaimana mengupload produk, bagaimana macam-macamnya itu. Tapi soalnya adalah pelatihan dilakukan hanya pada saat itu. Selesai ya udah pulang gitu, ya udah. Nggak ada lagi pendampingan berikutnya, apakah untuk mengecek yang kemarin materinya masih bisa atau enggak, masih ingat atau enggak. Dan ini ternyata menjadi hambatan terbesar bagi perempuan pelaku UKM untuk belajar TIK. Di hambatan nomor 1 soal waktu dan tenaga itu sudah cukup menjadi hambatan yang luar biasa bagi perempuan untuk belajar. Karena ada yang mengatakan pada saya, salah satu informan bilang, Pak, kalau model pelatihan yang dilakukan oleh LSM itu kemudian dari pemerintah, dari kelompok pendamping itu kan biasanya dari pagi sampai sore, Mbak, pagi sampai sore seharian. Nah, nanti kalau saya pergi seharian, terus yang ngurusin rumah siapa? Nanti anak-anak saya tidak makan, terus habis itu dan lain sebagainya. Itu pikirannya macam-macam. Begitu selesai sampai di rumah, mereka sebagian besar melakukan itu tidak punya perangkat untuk memperdalam keterampilannya. Misalnya kalau yang berhubungan dengan komputer, misalnya ya di rumah nggak ada komputer, dari pagi sampai sore diajari bagaimana menulis dan seterusnya. Kalau di rumah tidak ada peralatannya untuk mempertajam atau keterampilan dan sebagainya, ya dia nggak lupa di tumpuk-tumpuk dengan pekerjaan. Ini polanya. Jadi dari faktor-faktor tadi saya menemukan ada 4 pola paling tidak. Pola yang saya maksudkan ini adalah bagaimana sebenarnya perempuan pelaku UKM itu mengadopsinya atau menggunakan TIK. Dari keempat pola ini nanti masing-masing akan berkonsekuensi kepada cara atau rekomendasi saya. Masing-masing pola ini akan mempengaruhi rekomendasinya masing-masing. Misalnya seperti yang saya tulis di pola pertama, ini yang kalau bahasa saya adalah yang paling bawah gitu ya. Mereka nggak kenal TIK-nya sangat rendah. Adopsinya didorong oleh pihak luar, dalam ini adalah konsumen. Kemudian wilayahnya bisnisnya sangat sederhana dan sebagainya. Jadi ya sangat sangat sederhana, masih di level awal. Kemudian yang kedua, pola kedua sudah ada pengenalannya tadi melalui jaringan, melalui kelompok dan seterusnya, sudah mulai menggunakan peralatan TIK, meskipun frekuensi penggunaannya ya kalau pas kumpulan atau kalau pas datang ke lokasi sekretariat gitu ya, karena mereka tidak punya perangkat di rumah. Kemudian yang terjadi adalah pada kelompok ini yang dibutuhkan oleh pelaku UKM dengan yang diberikan oleh pendamping itu
seringkali tidak sinkron, dalam hal pelatihan. Ini yang ketiga, pola ketiga, sudah mulai mengenal tapi masih di level yang awal. Mereka sudah ngerti menggunakan internet, bisa browsing cari produk dan seterusnya, sudah bisa mengupload gambar, sudah bisa menggunakan bahkan membuat blog sederhana dan sebagainya, tapi masih di level yang orientasi bisnisnya masih artinya pemasarannya juga masih di sekitar saja dan seterusnya. Ini yang pola ketiga. Nah, pola terakhir ini sudah maju, mereka sudah memang sejak awal sudah mempersiapkan dan memosisikan diri untuk bergerak di wilayah bisnis internet berbasis TIK, berbasis internet dengan menggunakan semua fitur yang ada di internet dan sosial media. Jadi ada yang sudah Facebooknya sangat sudah punya fans page di Facebook, punya akun Twitter untuk produknya dia, kemudian ada website khusus, kemudian jadi pola keempat ini sudah maju, sudah sangat berkembang gitu ya. Yang di mana tingkat pendidikan dari pelakukannya memang sudah lebih tinggi ketimbang yang di pola sebelumnya. Nah, ini sebenarnya yang mungkin bisa dipelajari dari penelitian ini adalah lalu dengan faktor dan pola yang tadi, apa yang bisa dilakukan? Baik terutama bagi pihak-pihak yang ingin mengembangkan usaha kecil menengah, terutama oleh perempuan. Ini 3 yang pertama ini adalah rekomendasi saya bagi para pengembang. Mungkin ada peserta di sini yang menjadi programmer atau developer. Informasi ini mungkin bisa dipakai bahwa mobile commerce itu sangat penting ternyata bagi perempuan pelaku UKM, khususnya kalau bisa lebih dimungkinkan lagi adalah yang bahasa saya awam itu minim bandwidth. Jadi sesedikit mungkin yang harus terkoneksi dengan internet. Karena apa? Karena sebagian besar, terutama informan saya ini tinggal di pedesaan di mana akses internetnya mungkin tidak terlalu baik. Bagi pengembang yang ingin mengembangkan aplikasi seperti ini, mungkin bisa membuat software atau aplikasi atau apapun namanya, saya nggak ngerti kalau bahasa programnya, yang dia tidak boros bandwidth. Tidak terlalu boros bandwidth, jadi dia bisa digunakan di tempat atau di wilayah di mana akses internetnya tidak sebagus di perkotaan, kira-kira seperti itu. Kemudian ini kalau yang bagian ini berkaitan dengan atau kepada lembaga pendamping atau kepada lembaga pemerintah, kementerian atau apapun. Dari tadi saya singgung metode pelatihan tidak dianggap tidak tepat itu karena dilakukan dari pagi sampai sore. Padahal kalau menurut informasi saya yang bisa dilakukan itu umumnya perempuan itu punya waktu luang sehari itu maksimal 2 jam. Waktu luang sehari itu maksimal itu untuk dirinya sendiri ya. Dia tidak memikirkan orang lain gitu ya, mikir anak, mikir cucu, mikir tetangga, mikir orang tua, mikir bos gitu. Paling tidak waktu 2 jam itu adalah pagi jam 9 sampai jam 12. Ini rata-rata dari hasil wawancara. Rata-rata dari jam 9 sampai jam 12 itu relatif slow. Kenapa? Sebelum jam 9 bisa dipastikan sibuk dengan urusan rumah, anak yang mau berangkat sekolah, kemudian nyiapin tugas rumah dan seterusnya. Kemudian setelah jam 12 anak-anak sudah pulang dari sekolah. Yang bapak-bapak yang bekerja di kantoran misalnya juga sudah mulai berdatangan, kemudian ngurusin bikin makan siang dan seterusnya. Itu ritmenya demikian. Jadi jam 9 sampai jam 12 itu lebih slow. Nah, ada yang mengusulkan, salah informasi saya mengusulkan kalau mau bikin latihan itu bagi kami lebih baik 2 jam sehari, tapi dalam waktu 7 hari.
daripada 7 jam tapi sehari. Kira 7 jam itu dari pagi jam 7 sampai jam 9 gitu ya, saya kira. Tapi cuma sekali, itu sama sekali ya, gitu. Dipastikan lupa maksudnya. Dan pasti juga gak nyaman karena penuh. Nah, yang menarik juga ini di sini saya kebanyakan laki ya, bukan berarti kemudian yang pelaku UKM perempuan ini tidak mau diajari oleh kaum laki-laki, tapi soal kenyamanan dan sebagainya cenderung lebih suka atau lebih senang kalau tutor atau fasilitator itu adalah perempuan, gitu, sesama perempuan gitu. Jadi umumnya lebih terbuka. Dan ini informasi ini saya dapatkan tidak hanya dari informan, tapi juga dari beberapa teman. Sambalnya sudah mulai menyeruak ya, mulai wajib. Jadi dari perempuan, kemudian prakteknya. Oke, yang berikutnya adalah praktek nyicil ayam ya, ada sambal ya. Latihan itu berupa praktek langsung. Beberapa kira-kira 1 bulan yang lalu saya didatangi oleh teman-teman dari Google Developer, Google Business Developer, dan mereka akan janji akan mengajari kepada memberi ruang kepada teman-teman di angkringan, terutama untuk terutama pelatihan bagi pelaku UKM yang ingin memanfaatkan YouTube. Jadi nggak cuma Twitter dan Facebook saja sebagai sosial media, itu ada YouTube juga. Dan YouTube itu sebenarnya lebih powerful, terutama untuk produk-produk yang sifatnya 3 dimensi, itu mungkin lebih bisa dipakai dengan menggunakan itu. Dia sudah menawarkan itu. Persoalannya adalah tidak semua orang tahu dan mengerti bagaimana memanfaatkan atau menggunakan itu sebagai media pemasarannya. Bayangkan kalau mau itu karena berbasis video, yang dibayangkan itu sudah ada handicap yang canggih gitu ya, terus ada artis yang cantik gitu kan. Nanti kan nggak harus seperti itu Mbak Padar, itu bisa. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin akan lebih pas bagi pelaku UKM yang materi-materinya itu lebih berdasarkan sesuatu yang pengalaman sehari-hari. Kemudian tentang helpdesk ini misalnya, terutama bagi mereka yang sudah mendapatkan inovasi dan sebagainya, seringkali bingung. Nah, soalnya kalau bingung tidak tahu tanya ke siapa, akhirnya akan menimbulkan orang jadi malas untuk belajar lagi. Padahal semangatnya harus tinggi, itu begitu kepentok nggak tahu gimana caranya, nggak ada teman untuk ngobrol, ya nanti akan berhenti, dan itu akan sangat kesayangan. Maka adanya pusat informasi UKM lah kira-kira seperti itu yang dikelola oleh siapapun, monggo mau dikelola oleh pemerintah, LSM dan sebagainya, secara online dan offline itu akan lebih besar. Kita aja deh. Mungkin seperti itu dari saya. Mohon dari terutama bagi para pelaku UKM dan yang bukan pelaku UKM juga boleh memberikan masukan terhadap hasil penelitian ini. Tapi dan kurang mohon maaf. Oke, itu tadi ini agak sedikit ada muatan teoritisnya yang ininya. Ya karena namanya juga kita ngaji Bu. Cuman biasanya kalau di masjid ngajinya ngaji hadis, ngaji Quran, sekali-sekali kita ngaji komputer. Gitu. Jadi itu tapi gini, sebenarnya apa yang diceritakan oleh Mbak Ambar tadi itu bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau misalnya dibilang teknologi informasi atau apa tadi itu sebenarnya zaman kalau saya dengar cerita kakek nenek saya dulu itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Gitu. Kalau orang misalnya bilang komputer yang aplikasi untuk keuangan segala macam dari dulu sebenarnya ada. Cuman dulu kalau ininya pakai papan tulis,
semua order transaksinya ditulis, catatannya ditulis di papan gitu kan, kemudian dijumlah satu-satu. Nah, kemudian yang lain misalnya tadi Mbak Ambar cerita tentang internet, tentang sosial media gitu kan. Tapi sebenarnya apa yang terjadi saat ini, sosial media, internet itu sebenarnya mengaca dengan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh kakek nenek kita dulu. Jadi kan ngomong tentang Facebook, Twitter, apapun sosial media yang itu sebenarnya kalau dulu itu teknologinya itu satu. Teknologinya itu cuma kedok tular dari mulut ke mulut gitu orang ini kan. Dari dulu orang juga tahu bahwa kalau mau mempromosikan sesuatu, kalau yang rekomendasi, yang ngasih tahu itu orang yang dia kenal, jadi kedok tular gitu. Itu orang lebih percaya ketimbang kalau orang misalnya baca iklan di TV, baca di ini gitu. Itu faktanya. Dan sekarang ini banyak orang pemasar atau banyak orang tenaga ahli yang bukan jualan itu mencoba untuk membuat sesuatu yang tadi itu mau pola kedok tular. Istilah kerennya sekarang itu orang sebutnya itu viral marketing gitu kan. Itu sama sebenarnya ya, dari satu tetangga dibilangin ke yang satu ngomong ke tempat yang lain kayak gitu. Jadi intinya sama ini. Hanya memang inovasinya apa? Skalanya yang dibikin lebih gede, prosesnya yang dibikin lebih cepat. Itu aja sebenarnya. Jadi teknologinya tadi fungsinya bukan mereka bikin sesuatu yang baru, tetapi mau bikin sesuatu yang ada, teorinya ada dari dulu. Jadi kalau punya ponakan anak yang sekolah sosiologi gitu, apa yang dilakukan tadi teorinya satu sama kayak gitu, hanya memang di lebih. Jadi bukan sesuatu yang baru, jadi ada ini. Nah, untuk memberikan gambaran lebih ini ini sebelum nanti saya lempar ke floor, mungkin Kang Ono ada yang di ini kan pengalaman gitu ngajarin orang yang ini. Karena terus saya buka sedikit, Kang Ono ini salah satu pengajar komputer untuk anak-anak yang dipilih secara khusus. Biasanya murid-muridnya itu dari Irian, dari ujung Sumatera bagian utara sana gitu. Jadi dia tahu sebenarnya kalau kebayang gitu ngajarin komputer orang yang pada saat dia datang dia nggak tahu komputer sama sekali. Mungkin ini kan, silakan. Oh, itu cerita horor, jangan. Bahaya. Ini yang di sana masuk ke sini juga ya? Iya, Pak. Oh, itu bagian sini juga. Yang di luar mau duduk sini nggak? Ada 1, 2, 3. Kalau mau geret kursi masuk dalam. Kalau mau lebih enak lagi geret sajadahnya di sebelah situ bawa sini. Biar enak sih. Oke, pertanyaannya dulu. Ini kayaknya banyak ibu-ibu. Ini yang dari UKM itu ya? Bukan. OS. Saya pikir UKM-nya. Ini ibu UKM. UKM semua. Jadi udah dapat duit ya. Udah bisa nyari duit. Pakai internet juga nggak? Pakai Facebook. Oke, saya pengen nanya dulu berapa orang di ruangan ini yang belum pernah dapat duit lewat internet? Semua sudah? Serius? Sudah? Sudah dibuat? Sudah? Belum? Satu ada yang belum. Udah dapat duit dari internet belum? Udah. Umur berapa sih? Belum. Pindah-pindah ya. Di sana udah dapat duit semua dari internet? Oh, belum, ada yang belum. Oke. Sebetulnya kalau yang soal perempuan itu istri saya yang memang bantu. Kalau ini meneliti ya, kalau istri saya membantu perempuan di PKK sih, di aktif PKK, terus ngajarin ibu-ibu buat komputer segala macam. Cuma kalau kita tutup diskusinya di perempuan jadi garing banget. Saya akan coba buka ke yang lebih luas daripada perempuan. Jadi yang terutama sih anak muda sih. Yang udah dapat duit dari mana? Duitnya kenceng kalau developer web. Jadi ada developer web di sini
Ada yang belum pernah dapat duit, di belakang juga belum pernah dapat duit. Mbak Ambar sudah dapat duit dari internet, dari Google langsung duitnya. Saya nggak perlu nanya duitnya berapa, tapi duitnya pasti gede banget. Banget juga kayaknya enggak ya, nggak gede banget, tapi lumayan buat Republik Indonesia. Harapan saya sih Anda semua bisa dapat duitnya dari dolar dari luar. Soalnya kalau lewat internet kita bisa langsung infraksinya keluar. Cuman masalahnya kalau keluar urusannya susah kalau berbentuk barang, lebih susah. Kalau tidak berbentuk barang lebih gampang, karena nggak usah ngeluarin barang ya kan, nggak usah masukin barang, nggak usah ngeluarin barang. Oke. Ini cerita aja ya. Mungkin kalau yang muda-muda di sini pasti tahu yang namanya Kaskus ya. Tahu Kaskus kan? Ibu tahu Kaskus? Belum tahu Kaskus, tahunya Facebook, Twitter dan teman-temannya. Ini yang rada-rada gila biasanya tahu Kaskus. Biasanya anak-anak muda kayak gitu, tampangnya rada jorok kayak gitu, nah itu tahu Kaskus biasanya. Kaskus biasanya tempat, apa definisinya Kaskus? Ngumpul anak muda? Hah? Iya, tempat nongkrong. Singkatan dari Kasakusuk. Alamatnya adalah kaskus.co.id. Bisa dicatat kaskus.co.id. Saya waktu itu ngobrol sama si Andrew salah satu apa ya dia founder yang membuat Kaskus. Ngobrol sama Andrew. Di Kaskus itu ada forum jual beli. Jadi kalau masuk Kaskus ada tempat ngobrol biasa, tapi selain tempat ngobrol ada forum jual beli. Nah itu keren, forum jual beli itu keren. Salah satu ya kalau jual belinya bangsanya makanan kayaknya jarang ya di Kaskus ya. Oh ada. Oh ada. Kalau mobil gua tahu ada. Kopi itu jual di Kaskus juga. Oh ada. Oke. Waktu itu si Andrew cerita ke saya. Sorry, boleh nanya nggak? Rata-rata penjualan yang lewat internet itu berapa ya kira-kira? Anda bisa ngasih angka nggak? Kira-kira? Hah? Baru sedikit. Sedikit itu berapa puluh juta atau? Sampai juta atau ratus ribu? 1 juta sebulan. Oke. Jadi si Andrew cerita di Kaskus. Jualannya memang bukan jual kerajinan, tapi apa 3 tadi, kerajinan, konveksi sama snack. Oke, memang tidak masuk ke segmen yang itu. Yang di Kaskus ini yang dijual kamera. Tapi kalau saya ngelihatnya kurang ajar banget, bajingan ya ini jual. Keren loh. Jualan kamera di Kaskus. Yang perlu dilakukan apa? Jadi nih, tapi ini cara kerja anak-anak yang kayak gini-gini tampangnya ini ya. Jadi mereka masuk Kaskus, dagang kamera. Perhatiin ini tukang jualan kamera yang tidak punya toko kamera, tidak punya gudang kamera, tidak punya apa-apa. Modalnya cuma kamera. Datang ke tokonya difoto. Oh ini kameranya. Nanya dong harganya berapa? Diupload ke Kaskus ya. Gitu kan modalnya kan kurang ajar banget deh. Gak punya toko, gak punya apa-apa, kamera taruh di Kaskus. Oke. Terus kalau orang Jakarta sih nggak akan beli kamera ke Kaskus itu, soalnya tahu tokonya di Jakarta, toko aslinya di Jakarta kan di Pasar Baru. Jadi ngapain saya ke Kaskus, orang di Pasar Baru. Tapi yang kejadian adalah orang di Papua nggak mungkin dong ke Pasar Baru, harganya terlalu mahal. Orang-orang di Indonesia Timur nggak mungkin dong ke Pasar Baru di Jakarta. Jadi mereka mesennya lewat Kaskus karena itu kamera paling baru. Kagak ada di Papua, kagak ada di Kupang, kagak ada di mana-mana. Itu kira-kira perputaran duitnya. Jadi ini anak ini modalnya cuma tahu sendiri kan, anak-anak modalnya cuma laptop ya, laptop sama internet kan. Perputaran duitnya sekitar 100 seminggu. Jadi muterin duitnya segitu kira-kira. Itu saya dulu yang cerita. Tapi model-modelnya kayak gitu. Kebetulan adik istri saya juga main sedikit lah di Kaskus jual mobil. Ya kayak gitu juga. Tapi ini perempuan kalau ini ya. Ada istri saya itu perempuan, istri saya juga perempuan. Kalau gila gue kawin sama dia maka jalan. Jadi jualnya mobil di Kaskus. Ternyata lebih cepat dari masang iklan di koran.
Dan kebetulan kalau di Kaskus itu kan relatif yang bacanya lebih terpelajar. Kalau misalnya di koran, mungkin yang datang bisa preman, karena di koran nyebar kemana-mana. Kalau di Kaskus langsung ada filter. Ada filter, yang baca Kaskus adalah orang yang lebih terpelajar. Konsekuensinya yang beli adalah orang yang lebih terpelajar. Konsekuensinya harganya lebih naik. Jadi dia jual mobil. Dan yang keren lagi, adik saya, ini contoh jadi adik sendiri aja lah, adik ipar lah istilahnya. Sumber asal muasalnya dari Jogja. Gitu. Tapi bukan snack, bukan kerajinan, bukan apa sih namanya tadi? Konveksi. Tapi sumbernya dari Jogja. Di Jogja ini si anak-anak ini ada yang bikin, ada orang BPOB online, Nusantara nggak ya? Tiket online segala macam. Si siapa namanya? Aku lupa sih namanya. Kok bikin lu tahu juga. Tapi POB Nusantara itu sumbernya Jogja. Dia bikin website, dia bikin web buat tiket online, buat apa? Tiket pesawat, tiket kereta dan sebagainya, terus juga hotel, terus juga gitu-gituan lah ya, bayar telepon, pulsa, terus bayar listrik yang pakai pulsa itu, semuanya online. Terus yang dilakukan adalah kita itu maksudnya dalam hal ini contoh yang saya pakai adalah adik istri perempuan, kagak punya perusahaan. Jadi ini ciri khas usaha apa itu ya? Mikro. Jadi usaha mikro yang ilegal tanpa izin di rumah, dia di rumah aja modal laptop, sambungan internetnya nebeng ke saya kasih hotspot gratis, ya nebeng jadinya kan ya. Jadi dia akhirnya apa? Dia register di PPOB Nusantara itu gratis registernya, oke? Semua orang bisa register dan ini terjadinya mulainya dari Jogja. Semua orang register, adik saya juga register. Terus dia bisa jadi, kalau mau jadi apa sih namanya, travel agent itu kan harus deposit duit ke penerbangan kan. Ini depositnya di handle sama PPOB online, dia nggak perlu deposit apa-apa. Jadi tiket urusannya beres. Pulsa juga kasusnya sama, semuanya nggak usah deposit, dia bisa jadi outlet tanpa deposit. Kalau mau ngeduitin tiketnya baru dia transfer duit, nanti dicek sama orang yang di Jogja, oke, duitnya udah ditransfer, tiket bisa dikeluarin di sebelah sana, gitu. Jadi kita bisa bikin satu travel agent, pembayaran pulsa segala macam tanpa deposit. Satu orang bisa hidup langsung, gitu. Hidup nih, si Ade ini hidup di rumah nih sekarang, enak hidupnya, sendirian, kagak pakai apa-apa. Dan kalau katanya teman-teman PPOB Nusantara itu kalau nggak salah udah ribuan outletnya. Dan harapannya lebih banyak lagi supaya semua orang bisa jadi travel agent tanpa punya izin travel agent, gitu kan? Keren kan? Bagus. Ini web programming punya perusahaan atau di rumah aja? Di rumah aja ya, nggak ada izin segala macam kan? Dan izin nggak diperlukan ya di internet. Jadi itu menarik dari sisi Denaker. Karena dilihat oleh Denaker, dilihat oleh Dirjen Pajak, ini adalah pengangguran yang satu. Dilihat dari ekonomi keluarga hidup. Gitu. Ini yang menariknya dari UMKM ini ya. Jadi kita berharapnya sih semoga semua orang bisa nganggur di rumah semua kerjanya, jalanan tidak perlu macet, tapi duit ngalir. Oke. Kalau perlu punya perusahaan juga biasanya teman-teman ini ada yang punya perusahaan di Singapura nggak ya? Lebih murah ya, lebih murah. Seorang lebih murah yang perusahaan di Singapura daripada punya perusahaan di Indonesia. Tapi ini kurang ajar ya, nggak boleh diumbar-umbar. Tapi nggak apa-apa, cerita dikit aja ya. Buat dicip-cip aja. Teman-teman tuh laporan ke saya tuh gini. Kalau pengen punya perusahaan supaya resmi legal segala macam, mendingan terbang ke Singapura, mendarat di Singapura. Yang berarti Singapura ya, kalau terbang ke Singapura, mendarat di Singapura pagi-pagi, terus urus izin segala macam, deposit duit segala macam, jadilah perusahaan di Singapura. Oke, jadi kita punya bendera. Tapi benderanya Singapura, bukan bendera Indonesia. Soalnya kalau di Indonesia, urus gitu kan, bikin perusahaan kan mahal, susah ya. Udah pernah ngerasain belum bikin perusahaan? Belum ya? Kalau udah pernah ngerasain bikin perusahaan Indonesia, susahnya setengah mati itu. Harus kemana lah, izin tempat tinggal lah, apa segala macam. Jadi harus bikin perusahaan Singapura, pagi mendarat, sore udah ada perusahaannya. Duitnya dialirannya kemana coba? Coba Singapura dong. Kalau mau geblek, duitnya dialirannya kemana?
ke PayPal aja ke internet, udah beres tuh, duitnya muter di internet kan. Wah itu keren itu, bagus, itu bagus. Jadi kalau kita jadi objek pajak itu ada penghasilannya berapa? Gak ada Mbak, orang duitnya gak ada. Coba silakan dicek di bank saya, gak ada duitnya, banknya di PayPal semua itu duitnya, gitu kan. Jadi itu mulai taktiknya kayak gitu sih sebenarnya, tapi taktik kurang ajar sebenarnya, dan ini tidak menjadi masalah ya sebenarnya saya ngomong kayak gitu. Streaming lagi ya, aduh jancuk bisa. Itu typo tadi jancuk. Jadi kira-kira gitu. Poinnya sebetulnya kayak gini. Poin mendasarnya sebenarnya. Kalau bangsa ini dari sisi bangsanya dulu ya. Bangsa ini kemampuannya dahsyat banget sih sebenarnya. Kita banyak kerjaan. Ini kerjanya masih kerjaan Indonesia atau kerjaan luar? Masih Indonesia. Sebagian teman-teman kayaknya yang di, terutama yang animasi ya, animasi Jogja, Jogja dapat nggak? Yang animasi? Baru pindah dari Jogja. Oh baru pindah ke Jogja. Oh karena kerjaannya mulai banyak. Jadi yang animasi mulai banyak kerjaan juga di Indonesia. Kalau teman-teman yang cerita sih kerjaan orang Malaysia sih, atau kerjaan orang Singapura. Jadi dari luar, kalau Malaysia kebetulan pemerintahnya Malaysia ngasih kerjaan ke perusahaan Malaysia, disupport rakit ke Jogja, ke Surabaya, ke Batam. Itu. Kalau Jakarta nggak bisa, soalnya kan rada bodoh orang Jakarta. Jadi pindahnya ke sini yang rada pintar, yang rada kreatif gitu ya. Pindahnya ke sini. Asli Jogja tuh kreatif loh. Dan Jogja termasuk kota yang paling sering undang saya. Saya nggak pernah diundang. Jakarta lu nggak pernah diundang. Orang Jakarta bodoh. Jadi banyaknya ke Jogja. Jogja itu paling kreatif. Dan ini kerjaannya dolar keluar. Jadi dari sisi SDM sumber daya manusia, orang Indonesia itu keren sebenarnya. Kerjaannya banyak. Cuman sayangnya yang masalah adalah nanti payungnya, perusahaannya. Kalau kita bikin perusahaan Indonesia, berapa ya perusahaannya? Soalnya seringkali kita urusannya izin inilah, izin itulah, buat ngurus izin harus nyogok kemana dulu, kesini dulu segala macam. Sesudah dapat izin nanti orang pajaknya datang segala macam kan. Kalau di Singapura tuh ya, kalau kita bikin perusahaan nggak bayar pajak dulu, udah punya duit penghasilan, mau bayar pajak nego. Saya bayarnya dikit dulu ya, masih kere. Oh iya boleh. Gitu. Singapura Indonesia enggak bayar pajak. Kalau bisa perusahaannya belum hidup, bayar pajak juga biar mati perusahaannya gitu. Jadi ya makanya anak-anak teman-teman pada bikinnya di Singapura memang kurang ajar soal Indonesia. Tapi ya gimana ya, habis gimana di sana lebih ngasih insentif ya. Ini masukan aja, mudah-mudahan nanti pemerintah kita akan ngasih insentif supaya bangsa Indonesia bikin perusahaan yang Indonesia semua, supaya duitnya ngalir di Indonesia. Mudah-mudahan bisa. Oke, saya tutup. Ini waktu habis ya? Masih habis ya? Masih. Oh istirahat dulu, biar kita bisa tanya jawab. Saya kembalikan pada Bapak Satu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum salam dulu. Anak aja salam. Jadi itu tadi cerita manisnya kalau sudah kenal teknologinya, gitu kan. Jadi kalau sudah kenal teknologinya, sudah akrab, peluang itu bisa macam-macam. Tadi itu contoh paling gampang, tahu teknologinya, modalnya hampir nol, gitu. Tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang enak. Untuk mulai membuka diskusi, saya ingin mengundang kira-kira 3 penanya dulu untuk kira-kira nanti implementasi atau masalah atau apa yang bisa sharing boleh, teknologi atau riwayat nanti menerapkan teknologi di dalam usaha masing-masing. Kira-kira apa yang bisa nanti, apakah bisa dipakai, dikeluarkan ke orang lain, atau teman-teman nanti yang butuh bantuan. Jadi nanti ada teman-teman akhirnya yang bisa follow up dan lain-lain gitu. Saya akan buka 3 penanya dulu supaya lebih termin pertama ini. Silakan, saya yang ini. 1 di sini masnya, 1 di sini, ibu ada, biar ini, biar balance. Oke, tadi bapak di situ udah ini, jadi sementara bapak-bapak dulu untuk pemanasan. Silakan Pak.
yang Bapak di sini deh. Itu pejabat juga mau bisa berapa? Oke, terima kasih. Nama saya Mas Budi, saya Martin Profesor Bambu di Selikan Sleman. Sebenarnya kalau kita itu mengenal dunia IT sebenarnya untuk usaha itu kalau di kita itu baru sekitar jalan 4 tahunan gitu kan. Tapi kalau kemudian dari pengembangan itu sebenarnya kan kita di teman-teman karena berkaitan dengan marketing itu kan, yang jadi salah satu hambatannya adalah bagaimana di teman-teman itu sering pelakunya misalnya 2 orang 3 orang, kemudian proses regenerasi kalau misalnya ini ada dia hijrah usaha lagi, ini jadi masalah juga. Sebenarnya bagaimana sebenarnya kalau kita di ada pengembangan sentra kerajinan atau bentuk apapun gitu kan, yang di situ di dalamnya sudah lengkap gitu. Oh, ada aspek produksinya, ada aspek marketingnya, sehingga orang akan lebih apa ya, datang ke situ sebenarnya mau dituju apa gitu kan. Kalau misalnya mau jualan produknya, oke, ini ada produk yang kita hasilkan, misalnya kursi bambu. Kemudian pengembangan di sumber daya manusianya, di marketingnya itu akan berkaitan dengan IT, sehingga ada pembinaan yang intensif. Gitu. Jangan sampai nanti apa yang terjadi di kita itu kan sering, misalnya pelatihan setahun sekali di IT, kemudian pulang lupa, itu sering gitu kan. Kemudian bagaimana dilakukan juga pelatihan tentang pengembangan desain-desain terbaru, itu yang sangat diperlukan juga di kerajinan gitu kan. Mungkin di konveksi, di craft itu kan akan sangat berharga sekali gitu kan, sehingga nanti mungkin bagi teman-teman yang fokus di desain itu kan bisa membantu para IKM gitu kan untuk berkembang. Kemudian yang berkaitan dengan misalnya tadi ada lompatan apa, kita juga apa ya, di kita di kerajinan itu mungkin akan sangat riskan juga gitu kan, dengan apa yang dilakukan. Misalnya ini udah merek apa ya, produk yang saya buat gitu kan, tapi setelah saya upload di YouTube gitu kan, ternyata udah ada yang lain lagi ya gitu loh. Itu jadi salah satu sumber kesengsaraan baru juga gitu. Padahal kita punya ide baru juga gitu kan, tapi setelah kita upload kok sudah ada yang jual. Itu salah satu masalah, mungkin bukan masalah kerajinan saja, tapi masalah lain juga hampir sama gitu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin masukan dari Pak Ono atau yang lain. Oke, terima kasih untuk yang pertama. Jadi kira-kira tadi itu urusan copyright. Yang terakhir tadi urusan pelatihan, pusat pelatihan. Kayaknya 2 itu sih intinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esul, saya dari komunitas pengguna Linux Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, ini saya bilang saya termasuk pengembang atau bagian IT itu di Polri. Ada beberapa kesulitan yang kita temukan untuk khususnya daerah Jogja. Itu yang pertama, sangat minimnya inkubator yang membuat programmer itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Contohnya pas ini jago coding, saya nggak jago coding, saya jago ngomong di sini. Jadi di Jogja itu sangat lemah bukan inkubator, sehingga orang-orang yang konsep di dunia IT ini sulit untuk mengembangkan produk yang laku dan benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Jadi dari UKM misalnya butuh A, tapi nggak tersampaikan dengan programmer yang bisa buatin A, tapi mereka tahunya bikin B, padahal B itu tidak dibutuhkan oleh UKM. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai rumah belajar. Saya percaya bahwa Jogja itu komunitas IT-nya sangat tinggi. Di sini semangat berbagi itu sangat baik. Beberapa saya kenal dari Karang Taruna dan juga komunitas-komunitas seperti saya. Mereka punya rumah belajar yang baik, tetapi kadang nggak tahu tamu yang kurang datang. Dan sebenarnya ya itu harus disosialisasikan. Artinya biar IT itu nggak hanya miliknya mahasiswa yang biasanya difasilitasi, tapi juga miliknya perempuan yang oleh Pak tadi dan lain sebagainya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas. Tuh kan, jadi ketahuan kan sebenarnya. Yang satu bilang nggak ada pelatihan yang ini kan, sudah dari dua pertanyaan ya, bahwa kita butuh pelatihan yang rutin. Yang tempatnya yang lain yang punya keahlian ternyata bilang ternyata nggak ada yang perlu gitu. Jadi sebenarnya kan satu problemnya simpel kan, karena di sini nggak ngomong, nggak ada yang nemuin. Sebenarnya kan suplainya ada, demandnya ada, pasarnya nggak ada yang nemuin antara tadi itu orang yang butuh sama yang ini. Oke, nanti kita bahas lebih ini detailnya. Penanya terakhir untuk termin ini. Ya. Dari pajak. Terima kasih. Apa saya sebelumnya saya dari kantor pengelola data Telemarketing Kabupaten Bandung. Jadi terima kasih hari ini kami diundang oleh teman-teman di komunitas angkringan. Pada tanggal 6 kemarin komunitas angkringan kita juga mengadakan kegiatan Giti Bolgasem. Apa yang disampaikan Mbak Ambar tentang penelitian UKM wanita angkanya seperti itu. Jadi kondisinya seperti itu. Dan kami menyadari di Kabupaten Bantul kami mencoba untuk membantu UKM ini sehingga Kabupaten Bantul dan pemerintah daerah kita menyediakan botol Bantul Biskop dan botol Bantul Krakpop. Itu bagian dari upaya kita untuk membantu teman-teman UKM. Dan ini sudah berjalan sejak 2004, di mana setiap 2 minggu sekali teman-teman kami ke lapangan kemudian melakukan komunikasi dengan para UKM, memotret dan juga memberikan data supaya kita masukkan. Dan juga mereka bisa memasukkan informasi itu langsung ke kami dan kami upload. Jadi bagian upaya kita untuk membantu UKM. Dan memang betul bahwa kalau kita tidak menggunakan IT ini untuk mengembangkan UKM, tentunya kita akan ketinggalan karena pemasaran yang utama ada di situ. Oleh sebab itu di Kabupaten Bantul beberapa waktu yang lalu kami melatih 17 kecamatan dari kelompok di Krangas, mobil-mobil UKM untuk berlatih mengenai IT dengan harapan mereka akan menularkan pada para UKM yang ada di wilayah masing-masing. Kemudian juga ini upaya kami, kalau lihat di sini yang datang pasti orang muda semua, orang tuanya bisa hitung termasuk mama. Semua muda-muda, orang tuanya ada 8 orang gitu. Di Bantul kami sudah membentuk relawan TIK. Relawan TIK yang tentunya komunitas bagi teman-teman yang suka di bidang IT untuk melakukan pemberdayaan pada masyarakat. Ini kami sudah mengundang terutama teman-teman yang tinggal di Bantul. Dan tadi kalau dikatakan bahwa kebutuhan untuk bisa mengakhiri mungkin informasi yang saya dapat dari Telkom di Jogja kan di launching digital Jogja digital Valley nanti disahkan itu fasilitasi oleh Telkom. Orang-orang muda akan punya kesempatan untuk berlatih di situ didampingi Telkom yang kami dengar dan nanti akan dilatih. Jadi yang akan lulus akan mendapatkan dukungan dana pengembangan usaha bisnis pengembangan IT ini. Harapannya Jogja akan menjadi pusat pengembangan IT. Ini mungkin informasi yang bisa teman-teman muda peroleh. Jadi ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih hari ini kita sudah ketemu masyarakat IT. Selamat sore. Terima kasih Pak dari apa namanya KPDT Kabupaten Bantul. Jadi ternyata PMK sudah mulai bergerak, hanya mungkin ini. Oke, kita bahas dulu untuk yang tadi pertanyaan yang pertama tadi ada Pak Marjuni, Mas Marjuni dari marketing proses dari pembinaan IT dan lain-lain di desain. Mbak Ambar mau memberikan ini dari ini atau kalau dulu deh urusan hak cipta tadi, yang hak cipta dulu, urusan hak cipta tadi. Apa iya, apa benar bahwa kalau kita punya desain kan udah ide untuk membuat sebuah desain terutama untuk kalau Mas Margini tadi kan urusan mebel, begitu itu nanti diupload gitu ya, kemudian ini orang lain bisa meniru. Nah apakah itu gitu kan?
Oke. Itu pilihan masing-masing. Masing-masing bisa milih mau pakai jalur hak cipta atau pakai jalur tidak pakai hak cipta. Itu pilihan. Dengan konsekuensinya masing-masing loh. Saya hidup dengan jalur yang tidak pakai hak cipta. Konsekuensinya jadi kere. Kalau hak cipta lebih enak. Maksudnya enak ini, kita bisa diproteksi bahwa hasil karya kita orang lain nggak boleh nyontoh segala macam. Cuman untuk proteksi itu juga nggak murah. Kita harus main duit segala macam. Oke. Kalau dilepas, kalau mau gombal sih, ini teknik gombal ya, teknik gombal banget. Kalau saya lepas. Konsekuensi ngelepas, kan kelihatannya kita jadi ini. Kalau saya banyak main di teknologi tadi ya, bukan di industri tadi kerajinan. Saya lebih banyak di teknologi, saya lepasin jebret karena saya nggak punya duit buat proteksi hak ciptanya, dilepasin. Akibat dilepasin, semua orang jadi mengadopsi teknologi tadi. Contoh paling sederhana adalah internet pakai wireless. Wajan itu pengembangan dari teman yang lain. Akhirnya orang pada masuk supaya kenceng pakai wajan, supaya ini jadi pakai apa. Jadi semua orang ikut kontribusi. Lama-lama teknologinya berkembang. Tapi akibatnya Indonesia jadi naik ke atas. Yang kita tidak pernah sadar bahwa pada hari ini internet yang paling besar pakai wireless itu di Indonesia, di dunia ya. Akibatnya apa? Seluruh dunia kalau mau belajar ke Indonesia. Kalau mau bikin internet pakai wireless yang murah, gimana? Belajarnya ke Indonesia. Akibatnya kita jadi dikasih tiket buat keliling dunia, buat ngasih workshop, ngasih ilmu ke Afrika segala macam, cara bikin internet murah pakai wireless. Itu pilihan. Jadi kita boleh milih mau pakai itu, mau pakai hak cipta atau mau dilepas. Saya milih lepas karena nggak punya duit, jadi saya lepasin. Nah, yang orang tidak pernah sadar, kalau kita punya industri seperti itu, yang punya skill buat membuat adalah kita kan, yang punya skill membuatnya. Mungkin desain kita nggak terlalu kuat, karena kita mainnya di skill untuk nyoldernya atau makunya atau gergajinya. Nah, nggak banyak orang yang punya skill buat ini. Kalau saya cenderungnya kayak orang Cina. Di Cina itu ini handphone. Ini handphone mereknya merek Indonesia sih. Wah, iklan. Ini handphone merek Indonesia buatan Cina. Caranya gimana? Dia cuma punya pabrik buat bikin handphone. Tapi kalau Anda pengen bikin handphone, silahkan datang ke saya. Anda bisa pesan layarnya mau seperti apa, prosesornya kayak gimana, memori kayak gimana. Saya rakit jadi handphone, saya kirim ke Indonesia. Merek kamu orang Indonesia tetap, tapi pabrik tetap di sini. Artinya apa? Saya tidak akan maksa desain saya yang punya, semua saya yang punya dari A sampai Z. Saya cukup punya pabrik buat bikinnya aja, produksi. Tapi desain silahkan Anda kirim, nanti saya bikinin, saya kasih cap merek Anda. Kamu punya desain apa, saya kasih cap merek Anda. Tapi pabrik di sini, gitu. Itu kan strategi bisnis aja kan. Kita tetap pabrik. Nah, kalau yang mau kurang ajar, kayak kalau di teknologi namanya Samsung, kurang ajar. Dia bikin Apple segala macam, dia bikin iPhone segala macam, dia bikin, terus dia bikin handphone Samsung yang bagus, lebih bagus pada Apple kan. Jadi bisa taktiknya jahat kayak gitu. Kalau saran saya sih pakai taktik jahat aja gitu. Jadi kita bikin, jadi kita main taruh di, kalau bisa bikin tulisannya dalam bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Ini produk kita segala macam, jadi belajar ke anak-anak inilah supaya websitenya bagus segala macam, tapi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Soalnya kalau bahasa Indonesia penghasilan kita rupiah, jadi kalau bisa bahasa Inggris sudah penghasilan kita dolar. Sumpah ini. Jadi pakai bahasa Inggris. Ini produk-produk yang pernah kita buat. Kalau bule ngelihat, wah bagus ya, saya punya desain kayak gini, kamu bisa bikinin nggak? Bisa, harga bersaing. Pokoknya Cina ngasih berapa, kita kasih lebih murah. Itu selalu lebih murah daripada Cina terus ya. Wah udah, orderan datang ke kita semua kan, kirim ke sana. Tapi kita harus jaga ini loh, jaga apa sih namanya?
jaga etika juga ya. Jangan desain dikirim sama sana, kita kasih cap sana, nanti orang lain minta kita akhirin juga desain itu, jangan. Jadi itu kita proteksi, desain kamu tetap punya kamu aja, saya cuma pabriknya aja, dengan harapan kita bikin banyak. Jadi kira-kira itu taktik-taktiknya, itu pilihan taktik sih. Cuman sarannya sangat disarankan pakai internet supaya hidupnya lebih enak gitu. Dan iya, orderannya dari luar semua. Dan ini saya berterima kasih ada teman-teman dari Dinas Kominfo Bantul ada di sini, udah cerita bahwa usaha untuk bantu teman-teman ini. Kalau bisa sih saling berdekatan nih ngomongnya sama duduknya supaya bisa lebih dahsyat. Aku nanya dulu nih, Pak, selain di Bantul yang kayak gini di Indonesia ada lagi nggak Kominfo? Nggak ada, hanya di Bantul yang cukup gila seperti ini. Ya, berani ngomong ya. Mungkin ada, tapi segelintir kayaknya ya. Sebagian besar sibuk dengan masing-masing. Gitu ya, nah, keren. Oke, ini statement keren loh. Ini statement keren. Tidak banyak saya tahu juga sih, nggak banyak Dinas Kominfo yang seperti Dinas Kominfo Bantul yang cukup gila seperti ini. Jadi kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin karena Dinas Kominfo Bantul cukup gila seperti ini supaya kita semua bisa maju gitu. Saya udah melihat dari jauh sih. Saya posisi ada di Jakarta, jadi saya melihat dari jauh. Anda posisinya ada di sini, kadang-kadang nggak bisa melihat yang dekat sendiri, nggak kelihatan ya. Saya kelihatan dari jauh. Terus terang aja di Jogja ini termasuk yang naiknya gila nih sebenarnya. Hackernya juga naiknya gila, segala macam gila di sini nih sebenarnya. Jakarta kalah jauh sih. Memang duitnya ada di Jakarta, tapi kalau udah kreativitas segala macam di sini pusatnya. Saya itu lagi milih anak saya mau disekolahin di Jogja atau ke Surabaya. Di Jakarta sih parah sih sebenarnya. Gitu. Jogja, iya. Istri saya pengennya Jogja sebenarnya. Murah, duduknya enak. Gitu. Udah jawab semua kan, Mbak? Oke, itu tadi ini saya tambahin sedikit Pak. Jadi sebenarnya gitu, kalau tadi kalau misalnya urusan copyright tadi itu, jadi ini kita itu kebetulan saya sehari-hari itu bekerja di bidang IT juga. Jadi kalau saya nggak perlu nyebut ininya mereknya gitu kan. Jadi sebenarnya apa yang saya lakukan di pekerjaan saya sehari-hari itu intinya satu, kita selalu mencoba untuk melihat apa yang terjadi di luar. Nah, kemudian kita coba adopsi apa yang terjadi di luar itu ke Indonesia. Jadi supaya tidak melanggar tadi itu copyright tadi itu, makanya kita pakainya itu filosofinya ATM Pak. Amati, ya, tiru, dan modifikasi dengan konteks lokal. Atau jadi konteks lokalnya tergantung di mana konteks lokal di mana pasar itu dituju. Gitu, kira-kira itu. Nah ini. Kemudian sebagai catatan, saya itu mengelola 215 server untuk serving aplikasi saya. Tidak ada satu server pun yang saya menggunakan closed license. Jadi kalau saya harus dari 215 server saya tadi pakai license yang close, jadi misalnya saya pakai Microsoft atau pakai apa gitu, saya harus keluar uang setiap tahun itu kira-kira 6 miliar rupiah untuk itu. Jadi itu gambaran kenapa pakai, ternyata yaitu tadi menggunakan keputusan yang diceritakan kamu tadi, keputusan untuk mengopen dan menggunakan itu ada side effect gitu. Kira-kira itu. Kemudian untuk menyangkut pertanyaan yang kedua tadi saya gabung aja. Jadi sebenarnya intinya urusan tadi kebutuhan training, kebutuhan ya marketing, jadi sebenarnya marketing internet dan lain-lain, training itu sebenarnya satu. Kemudian itu sebenarnya nyambung dengan apa yang diceritakan oleh Mas Estu tadi dari KPLI. Jadi gudangnya ahli-ahli training yang tahu tentang IT itu ada di KPLI Pak. Jadi kalau misalnya ini
bisa disambung gitu, teman-teman KPLI bisa follow up untuk beberapa misalnya kemampuan marketing, mungkin nanti teman-teman media angkringan, kaum angkringan itu bisa nyambung nanti ini. Mungkin dari situ nanti akan disambungkan dengan respon dengan Pak Sri Boyo tadi dari PDT Kabupaten Bantul, kira-kira itu. Mbak Ambar akan memberikan wawancara. Sudah terpuaskan ya. Mas Catur ini penasaran kalau nggak ngomong karena sebagai orang. Mungkin nanti bisa saya di sini melihat ada Pak Teri, nanti mohon di sharingkan pengalamannya sebagai pelaku UKM di sektor kerajinan juga Mas ini, terutama yang dari beliau juga saya sempat pernah mendengar cerita soal mencuri ide itu, kemudian bagaimana mensikapinya. Dan di sini juga saya lihat ada banyak sekali teman-teman yang memang sudah lebih dahulu dan lebih lama bergelut di sektor UKM, tapi soal pilihan yang disampaikan Pak Onwan dan Mas Catur tadi itu monggo nanti silakan dicermati, karena memang kalau untuk urusan produk UKM, masalah desain itu sesuatu yang sangat sangat penting gitu, karena yang dijual memang oleh UKM itu ya memang desainnya itu gitu. Kalau kita mau jualan desain sementara yang itu sudah keduluan dicuri dan sebagainya, itu nanti yang terus apa yang dijual itu apanya gitu. Jadi soal lain. Tapi sebenarnya dari pelajaran yang bisa didapat dari cerita itu tadi adalah, dan ini menjadi filosofi beberapa orang teman, ada yang bilang bahwa semakin banyak kita, bukan semakin banyak, tapi semakin sering kita mengeluarkan revisi ide, revisi desain dan sebagainya, maka sebenarnya harapannya informasi atau masukan bagi perbaikan desain itu akan lebih baik ketimbang kita menunggu. Misalnya Mas Juni sedang membuat desain baku gitu ya, tempat tidur misalnya seperti itu ya, tempat tidur kemudian sudah membuat desain, tapi menunggu sampai ini harus sampai sempurna dulu ini, pokoknya tempat tidurnya harus dibuat seperti ini, saya baru akan sampaikan kepada konsumen setelah saya selesai membuatnya. Itu bagi beberapa orang, Pak Onwan dan Mas Catur ini, lebih baik ide awalnya sudah kita sampaikan, ini loh saya sudah punya ini, sebaiknya bagian pinggir ditambahi apa ya, bagian atas tambahi apa, bagian bawah tambahi apa, itu akan lebih mempercepat proses inovasinya sebenarnya kalau menurut teman-teman ini. Sekaligus juga sebenarnya kalau itu persoalannya adalah media mana yang paling pas untuk menyampaikan ide awal desain itu. Karena kalau medianya tidak pas, artinya medianya salah, yang terjadi ya itu tadi, ya ini bisa dicontohi, ya sudah bikin kayak gini tinggal ditambahin di sini, jadi dari ide lu nggak bisa kan kamu bilangnya ide, mau minta tambahin ada ukiran di sini, beda dengan punya. Nah, memilih media yang pas untuk kalau bahasa di programmer itu merilis gitu ya, merilis produknya itu yang memang menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh gitu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan tadi soal pelatihan, soal marketing, soal macam-macam, ya justru yang ingin diraih dari forum ini itu adalah apa toh sebenarnya yang dibutuhkan oleh UKM gitu. Kalau misalnya saya dan teman-teman di angkringan, kita bukan pelaku UKM, tapi insya Allah kita punya teman-teman yang bisa membantu. Misalnya kayak Pak Nur, kayak teman-teman di KPLI, teman-teman di kampus, dan lain sebagainya, yang mungkin punya keahlian, punya kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM. Jadi, dan itu tuh sebenarnya juga sudah dilakukan oleh teman bapak-bapak dari KPDT ya, itu yang dengan membuat daftar database, kemudian membuat melatih relawan TIK dan sebagainya, itu sebenarnya tujuannya untuk itu.
Karena seperti hasil penelitian saya, seringkali apa yang dilatih dengan kebutuhan UKM itu nggak nyambung gitu. Platform UKM di wilayah sini tuh permasalahannya di pemasaran kok ini dikasih desain produk lagi. Produknya macam-macam banget, nggak bisa. Sementara di tempat lain pemasarannya maju, tapi miskin ide untuk desain, itu yang penting. Maka justru dengan forum-forum seperti ini, kebutuhan apa yang paling real itu kan kebutuhan yang dialami setiap hari ya. Saya membutuh pihak pelaku UKM, saya ternyata ketika mau akses internet gitu ya, atau mau buka web, ternyata susah ya kalau webnya yang kayak gini, berarti webnya harus dibuat yang kayak gini dong. Nah, itu dari pihak developer dan sebagainya itu bisa mensikapi, oke, berarti saya bisa buatkan ini. Kemudian, kalau gitu pelatihannya yang seperti ini. Jadi pihak sebenarnya yang mau menjadi kalau bahasa saya yang bola itu justru ada di tangan pelaku UKM, gitu, pelaku UKM. Nah, cuman persoalannya kemudian yang terjadi di pelaku UKM adalah sambat karo sopo gitu. Kita mau ngobrol dengan siapa, kita dengan sesama pelaku UKM, mereka punya masalah yang sama, jadi memang berosok ya sama aja. Nah, dengan forum-forum seperti ini justru yang sangat diharapkan adalah apa sih yang menjadi kebutuhan dari pelaku UKM, kemudian dari pihak luar yang punya kemampuan untuk membantu itu bisa segera mensikapi, oke, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini. Seperti yang saya contohkan tadi, bulan September nanti kita di media ringan, di komunitas ringan, di media komunitas ringan kita akan membuat serial pemanfaatannya untuk pelaku UKM dengan jadi bagaimana jualan di internet, tapi medianya adalah YouTube. Karena internet itu kan nggak cuma website ya, tapi ada macam-macam. Gimana sih memanfaatkan itu sebagai cara untuk berpromosi gitu, kira-kira gitu. Bulan September itu nanti kita akan itu juga muncul karena itu tadi ada lontaran dari pelaku UKM di Ulhajo. Kemudian di satu sisi saya punya beberapa teman yang saya punya teman yang dia pintar menggunakan itu dan seterusnya, kita bisa bantu apa dan seterusnya ketemu nanti bulan September. Jadi bagi saya titik-titik temu seperti ini yang memang harus disinggung dan nanti mungkin teman-teman panitia bisa kalau diperlukan gitu ya, daftar hadir dari peserta yang hadir di sini bisa diminta di fotokopi, bisa jadi tahu yang sini kalau mau ngomongin soal website ketemu dengan Mas Yusuf misalnya, ketemu dengan siapa itu bisa. Itu aja. Oke, terima kasih. Kita masih punya waktu 5 menit. Kalau misalnya ini ada yang mau sharing atau mau ini mungkin satu orang gitu. 5 menit ada satu. Tapi intinya satu tadi, saya ingin nanti teman-teman KPLI, teman-teman media angkringan dan dari Bapak dan dari wakil dari KPDT tadi atau UPD tadi, kuncinya satu bahwa intinya adalah kebutuhan. Apa yang silakan. Pak, ini yang. Terima kasih, Mas. Silakan, Pak. Oh itu mau tuh biasanya. Saya Bayani, profesi masuk mikro banget masalahnya. Dengan Iya Pak. menarik menanggapi paparan dari peneliti Pak Anggar maupun dari Mas yang di teknologi. Dua hal yang sangat berbeda menurut saya. Yang satu menyajikan keprihatinan nasib UKM seperti saya. Yang satu dengan buknya menikmati kemajuan teknologi. Karena forum ini judulnya untuk kemajuan UKM, maka saya memilih untuk menceritakan pengalaman sebagai
sebagai UKM. Dan kali ini anak puasa saya nggak akan protes banget, karena saya dilari protesal oleh Mbak Ambar ini kayaknya bukan protes. Pada intinya tadi sudah banyak disinggung kalau yang dari mana tadi batu sangat butuh, antara yang sudah pinter tadi pura-pura gitu. Memang ada yang tidak sama di sini. Kalau di UKM sendiri kami membedakan antara mereka itu produsen dan mereka itu pemasar. Jadi yang layak dilatih untuk pinter IT seperti yang disampaikan oleh Mas Bobo tadi, mungkin karena jiwanya memang pemasar. Jadi begitu lihat sudah di toko aja otaknya sudah lengki gitu. Itu sebuah keahlian tersendiri, sebuah bakat. Tapi bagi kami yang produsen, pertanyaannya pasti nyambung nggak nyambung, opowi. Karena ketika kerajinan itu pasarnya masih bisa double oleh cat produsen, misalnya asongan berdasarkan air di asongan itu berdasarkan air bagi Beringharjo, mungkin mereka sebagai produsen dan mereka sebagai pemasar tidak masalah, tidak belum IT. Tapi ketika jualannya sudah bukan Beringharjo tapi Birmingham, ini orang-orang seperti Mas Bobo dan Bapak Beringharjo tadi sangat dibutuhkan. Dan ini biasanya bukan kami, Pak, tapi para penjajah di atas kami. Apakah istilahnya Mas Bobo? Kira-kira mereka yang diuntungkan, tapi sebenarnya peran UKM yang dibutuhkan oleh Mbak Ambar. Jadi di sini seandainya ada fit and proper, siapa yang layak dikasih pinshot tajam dan siapa yang tidak, mungkin kami digolongkan anak-anak yang tidak pantas memakai pisau tajam. Nah, solusinya sering dalam beberapa diskusi saya usul untuk diakomodir pemasarannya. IT itu dalam UKM sangat dibutuhkan oleh pemasar, bukan oleh produsen. Karena kalau produsen itu mereka kurang mengetahui apa yang dimaui atau seluk-beluk pasar. Ketika di Beringharjo mereka sangat tahu harganya berapa, untungnya berapa, itu bisa laku. Tapi ketika sampai Birmingham, kalau dijual dengan harga Beringharjo dan ditambah sedikit, satu orang dapat pasar baru, tapi mungkin 100 orang jadi pengangguran karena potong jalurnya. Itu yang terjadi. Sampai sekarang di Asongan itu juga banyak Pak itu yang namanya si A keramik, si B keramik, tapi pemiliknya sebetulnya bukan orang itu lagi. Mereka hanya dikasih royalti sebagai pemilik penanggung perusahaan yang mahal tadi, kata Mas Bobo, penanggung pajak, penanggung ini, mereka kerjaannya mancing, tapi keuntungannya bukan untuk mereka. Jadi kalau pakai keseluruhan untuk kemajuan UKM, itu saya punya contoh yang hadir di sini. Ada pengrajin batik dari Surabaya, produsen juga, yang sempat pameran sampai ke Afrika. Itu terkaget-kaget karena harga jualnya banding ketika jualan di Loyo itu hampir 22 kali lipat. Tapi ketika balik ke sini, akhirnya kembali lagi jualannya seperti itu, karena memang mereka bukan pemasar, mereka adalah tukang produksi. Jadi ini kebetulan di sebelah saya ngobrol dengan Disperindak Kulon Progo. Makanya saya tidak akan protes kemajuan teknologi karena itu memang penting. Tidak bela lagi, itu memang dibutuhkan.
Berarti solusinya buat orang-orang dan teman-teman seperti teman saya di UKM mungkin memantaskan diri supaya kita layak menggunakan teknologi. Artinya kita harus meningkatkan wawasan dari dulu hingga hilir sehingga kita tidak membuat orang lain ketika menggunakan materi. Mungkin karena sudah mau itu saja bahkan nanti jadinya mudah-mudahan ada. Terima kasih Pak Terry, sharingnya sangat mengena Pak, menohok ini ya, bahwa memang ya itu faktanya yang terjadi. Kalau kita di ini, siapa yang menguasai informasi dialah yang menguasai dunia. Jadi kira-kira begitu Pak. Jadi upaya yang kita lakukan bagaimana supaya semua orang itu mempunyai akses yang sama terhadap informasi itu Pak. Jadi kira-kira itu Pak ini karena waktunya sudah mendekati kira-kira 5 menit lagi, diskusinya saya tutup. Kalau nanti misalnya mau diskusi secara informal, kita bisa langsung ngobrol secara informal. Cuman hanya mungkin nanti saya dan Pak Ono kira-kira cuman akan berada di sini sampai berapa? Jam setengah tujuh karena tiket ininya jam 8 harus balik ke Jakarta. Besok beliau harus ngajar, jadi kita tidak bisa ini. Terus nanti mungkin teman-teman dari media angkringan, kelompok komunitas angkringan yang akan follow up apa yang bisa dilihat. Kira-kira itu waktu saya kembalikan. Sebelum saya minta maaf kalau ada salah-salah perkataan, ucap atau perilaku yang tidak berkenan. Mudah-mudahan sedikit diskusi ini bermanfaat. Bila itu berbicara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu. Ya, demikian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, itulah diskusi tentang penggunaan IT untuk usaha UMKM. Selanjutnya sampailah kita pada acara penutupan. Untuk itu saya atas nama pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.